Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang, menarik banget. Ternyata rahasia buat tetap awet muda itu mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Kuncinya cuma dengan ngasih tubuh kita waktu buat istirahat. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang mungkin bikin kita mikir ulang. Selama ini kan kita selalu diajarin makan 3 kali sehari itu bagus, itu sehat. Tapi pernah kepikiran nggak, jangan-jangan kebiasaan ini justru diam-diam bikin kita cepet tua? Menarik ya. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Di zaman sekarang, kita kan gampang banget ya makan, ngemil, minum yang manis-manis sepanjang hari. Kadang bahkan pas nggak lapar juga. Nah, ternyata di balik itu semua ada masalah tersembunyi yang efeknya lumayan serius. Coba bayangin deh, tubuh kita tuh kayak punya 2 tugas penting. 1, mencerna makanan, dan 2, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalam. Nah, kalau kita terus-terusan makan, ngemil, atau minum yang manis-manis, tubuh kita jadi kayak pekerja yang sibuk banget ngurusin pencernaan. Akibatnya, tugas perbaikan yang krusial itu jadi keteteran, nggak kepegang. Jadi, di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada dilema besar setiap harinya. Simpelnya gini, tubuh kita itu nggak bisa ngerjain 2 hal besar sekaligus secara maksimal. Dia harus milih, mau fokus mencerna makanan atau mau fokus memperbaiki diri. Nggak bisa dua-duanya barengan. Nah, ini dia perbandingannya biar lebih jelas. Ada yang namanya mode pencernaan, di mana semua energi tubuh kita habis buat ngolah makanan. Pas di mode ini, urusan perbaikan sel ya seadanya aja. Terus ada mode perbaikan. Nah, disinilah momen emasnya. Tubuh kita bersih-bersih, buang racun, dan benerin sel-sel yang rusak. Masalah terbesarnya, kita ini sering banget kejebak di mode pencernaan terus-terusan. Ini poin yang paling penting. Kalau perut kita terus-terusan diisi dan sibuk mencerna, ya kapan dong tubuh punya waktu dan tenaga buat benerin dirinya sendiri? Nggak akan pernah. Akibatnya, kerusakan sel numpuk terus, dan ya itulah yang kita kenal sebagai proses penuaan. Dan ada satu lagi nih, biang keroknya, yaitu lonjakan gula darah. Setiap kali kita makan, apalagi yang manis-manis atau karbohidrat olahan, gula darah kita tuh langsung naik drastis. Lonjakan ini tuh kayak ngasih kejutan atau stres ke sel-sel tubuh kita. Kalau ini terjadi terus-menerus, lama-lama selnya bisa rusak. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi soal musuh utama sel-sel kita. Ada 2 nih yang paling sering jadi biang kerok, gula dan lemak yang berlebihan. 2 hal ini kalau kebanyakan itu langsung nyerang kesehatan sel kita dan bikin proses penuaan jadi ngebut. Terus gimana cara kerjanya? Gini, gula dan lemak yang berlebihan itu bikin tubuh kita ngelepasin hormon insulin secara besar-besaran. Ini bisa memicu peradangan, terus juga menciptakan yang namanya radikal bebas. Ini bisa kita bayangin kayak karat yang merusak sel dari dalam. Sistem tubuh kita jadi kewalahan. Nah, rentetan kejadian inilah yang bikin sel-sel kita jadi cepat tua. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Untungnya, solusinya itu ada. Dan menurut saya, ini cerdas banget. Ini bukan soal diet nyiksa, tapi lebih ke gimana caranya kita bekerja sama dengan tubuh kita. Namanya puasa intermittent atau intermittent fasting. Konsepnya itu simple banget kok. Puasa intermittent ini bukan diet yang ngatur apa yang harus Anda makan, tapi lebih ke ngatur kapan Anda boleh makan. Jadi kita sengaja bikin ada jeda waktu di mana kita nggak makan sama sekali, supaya apa? Supaya tubuh punya kesempatan buat istirahat dan memperbaiki diri. Nah, buat yang mau coba, ada satu metode yang populer banget dan gampang buat pemula. Namanya metode 16-8. Artinya, Anda puasa selama 16 jam, lalu punya jendela makan selama 8 jam. Gampangnya, 16 jam puasa itu kan sebagian besar udah kepotong waktu tidur. Contohnya, Anda bisa makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, sisanya puasa. Simpel kan? Dan disinilah keajaibannya terjadi. Selama 16 jam kita nggak makan itu, tubuh kita akhirnya bebas dari tugas mencerna. Dia bisa bilang, oke, waktunya bersih-bersih. Nah, di momen inilah, tubuh kita masuk ke mode perbaikan secara penuh. Dia mulai membuang sel-sel tua, bakar lemak buat jadi energi, dan intinya meremajakan sistem kita dari dalam. Gimana? Kedengarannya bagus kan? Yang paling asyik, kita nggak perlu langsung ekstrim kok. Ada beberapa langkah gampang yang bisa kita coba untuk mulai ngasih hadiah istirahat buat tubuh kita. Yuk kita lihat satu persatu. Memulainya tuh lebih gampang dari yang dibayangkan, serius. Pertama coba deh kasih jeda makan minimal 3 atau 4 jam, artinya stop ngemil di antara jam makan. Kedua, usahakan pilih makanan yang nggak bikin gula darah melonjak, kayak sayuran atau biji-bijian utuh. Ketiga, stop makan larut malam, kasihan pencernaan kita. Keempat, yang ini penting banget, banyak minum air putih,
teh atau kopi hitam tanpa gula. Dan terakhir, cara paling gampang buat mulai, coba deh mundurin sedikit waktu sarapan Anda. Jadi jeda dari makan malam kemarin jadi lebih panjang. Setiap jam tambahan itu berharga banget buat tubuh. Satu hal yang harus banget kita ingat, tujuannya ini bukan buat kelaparan ya, sama sekali bukan. Ini tuh lebih soal ngasih hadiah paling berharga buat tubuh kita, waktu istirahat. Anggap aja ini kayak kita ngasih kesempatan sistem di dalam tubuh buat tidur, buat istirahat, reset, dan benerin apa yang perlu dibenerin. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Setelah tahu kalau makan terus-terusan itu bisa membebani tubuh, apa kita siap buat nyoba cara yang lebih bijak? Ini bukan cuma soal biar kelihatan awet muda loh, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal ngasih kesempatan tubuh kita buat pulih dan jadi lebih baik setiap harinya. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.